Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi, salam equilibrium. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat meskipun berada di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Bertemu lagi dengan Ibu Mila Setiawati pada mata pelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu tentang inflasi. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengertian inflasi, penyebab timbulnya inflasi, dan jenis-jenis inflasi. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian mampu memahami materi tentang inflasi ini melalui berbagai kajian literatur secara lengkap dan teliti, sehingga mampu menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, sikap jujur, dan sikap disiplin, serta sikap bertanggung jawab. Tapi sebelum kita membahas materi tentang inflasi, tentunya pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang indeks harga. Nah, di sini ada yang masih ingat ada berapa macam indeks harga? Ya, betul sekali ya, ada 5 macam. Yang pertama indeks harga konsumen, kedua indeks harga perdagangan besar atau indeks harga produsen, ketiga indeks harga yang diterima petani, yang keempat indeks harga yang dibayar petani, dan yang kelima adalah indeks harga saham. Anak-anak, perhitungan indeks harga ini akan berkaitan sekali dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang inflasi. Maka dari itu, perhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Di sini, apa yang terlintas di benak kalian setelah mendengar kata inflasi? Penurunan nilai uang yang kita punya, betul ya. Selanjutnya, berkurangnya daya beli, betul ya. Yang dikatakan oleh anak-anak bahwa inflasi ini merupakan berkurangnya nilai uang yang mengakibatkan turunnya daya beli, atau inflasi ini sering diartikan sebagai suatu peristiwa naiknya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang mengakibatkan nilai uang turun. Seperti apa Bu contohnya inflasi itu? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh inflasi ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, pada tahun 1990 harga satu mangkok bakso itu sebesar Rp500. Sementara pada tahun 2021 saat ini harga satu mangkok bakso itu bisa mencapai Rp10.000 atau bahkan bisa lebih dari itu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya misalnya ongkos pada zaman SD Ibu dulu itu sebesar Rp1.000. Namun pada saat ini pada tahun 2021 ongkos naik angkutan umum itu sudah naik ya menjadi Rp4.000. Nah, kenapa Bu harga itu semakin lama semakin naik? Ya, karena anak-anak faktanya harga itu semakin lama akan semakin naik ya. Bahkan harga kebutuhan pokok seperti beras pun akan mengalami kenaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras pada tahun 2010 sebesar Rp6.702. Sementara pada tahun 2020, harga rata-rata beras itu bisa mencapai sebesar Rp12.343. Nah, menurut anak-anak, apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Iya, betul sekali ya, mengalami kenaikan. Jadi, harga rata-rata beras ini mengalami kenaikan sekitar 85% per kilogramnya dalam 10 tahun terakhir ini. Perlu kita ketahui ya anak-anak bahwa inflasi ini dinyatakan dalam bentuk presentasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi anak-anak, BPS ini akan memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Yang dimonitor ini banyak macamnya ya, mulai dari kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, bahan bakar, sampai rekreasi. Jadi anak-anak, Badan Pusat Statistik ini atau BPS ini akan mengolah datanya ya, berapa angka inflasi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah penyebab timbulnya inflasi. Inflasi ini secara umum disebabkan oleh beberapa faktor ya anak-anak. Pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan karena meningkatnya permintaan untuk jenis barang dan jasa tertentu secara menyeluruh atau agregat. Kedua adalah meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi ini disebabkan karena meningkatnya biaya produksi yang menyebabkan bahan-bahan baku menjadi naik atau upah tenaga kerja menjadi naik. Selanjutnya yang ketiga adalah tingginya jumlah uang beredar di masyarakat. Jadi inflasi ini disebabkan karena jumlah atau peningkatan konsumsi masyarakat yang tinggi, akan tetapi penawaran terhadap barang dan jasa ini jumlahnya tetap ya anak-anak, sehingga akan menyebabkan naiknya harga-harga.
Bagaimana anak-anak sudah tahu ya apa itu pengertian inflasi, penyebab inflasi? Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis inflasi. Ini bisa diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi beberapa aspek ya. Aspek yang pertama berdasarkan keparahannya, kemudian aspek yang kedua berdasarkan sumbernya, kemudian aspek yang ketiga berdasarkan pengaruhnya terhadap harga, dan aspek yang keempat yaitu berdasarkan penyebabnya. Kita bahas satu persatu dulu ya anak-anak. Dari mulai aspek berdasarkan keparahannya. Parah atau tidaknya inflasi ini bisa dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah inflasi ringan, kedua inflasi sedang, ketiga inflasi berat, dan yang keempat adalah hyperinflasi. Nah, inflasi ringan. Inflasi ringan ini merupakan angka inflasi atau laju inflasi per tahunnya itu dari mulai 0% sampai dengan 10%. Kemudian, kedua inflasi sedang. Inflasi sedang ini ketika laju inflasi per tahunnya itu dari mulai 10% sampai 30%. Dan yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi berat ini laju inflasi per tahunnya dari mulai 30% sampai 100%. Dan yang terakhir adalah hyperinflasi. Hyperinflasi ini laju inflasi per tahunnya lebih dari 100%. Jadi jika angka inflasinya adalah 150%, 170%, itu merupakan hyperinflasi. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan sumbernya atau berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan sumbernya atau berdasarkan asalnya ini dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, inflasi dari dalam negeri. Kedua, inflasi dari luar negeri. Maksudnya seperti apa, Bu? Langsung saja ya kita bahas satu persatu. Inflasi dari dalam negeri ini terjadi akibat karena adanya defisit anggaran belanja dengan cara mencetak uang yang baru dan gagalnya pasar yang berakibat pada meningkatnya harga. Seperti ini misalnya, pemerintah itu defisit ya anak-anak. Ingat, defisit itu ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Misalnya, pengeluaran pemerintah itu 100 juta. Namun, pendapatan yang diterima pemerintah hanya 50 juta rupiah. Itu kan akan mengalami defisit ya anak-anak. Untuk menutupi defisit itu, pemerintah mencetak uang yang baru. Tapi dengan cara mencetak uang yang baru ini bukanlah solusi yang bijak, karena itu akan menyebabkan inflasi. Jadi, inflasi dari dalam negeri ini, pemerintah itu mengalami defisit, kemudian diatasi dengan cara mencetak uang yang baru. Nah, ini akan menyebabkan awal mulanya inflasi. Yang kedua adalah inflasi dari luar negeri. Inflasi dari luar negeri ini terjadi akibat karena naiknya harga barang impor. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi di luar negeri atau adanya kenaikan harga tarif impor barang ya anak-anak. Nah, itu merupakan inflasi dari luar negeri ya. Misalnya seperti ini. Harga jual iPhone di Indonesia ini lebih mahal dibandingkan dengan harga jual iPhone di negara-negara lain. Ini juga berlaku pada bahan baku industri ya. Jika bahan baku industri yang kita dapatkan dari negara lain dan negara bersangkutan itu mengalami inflasi yang tinggi, nah ujung-ujungnya anak-anak itu akan berdampak pada harga produk yang ada di dalam negeri gitu ya. Itu merupakan contoh dari inflasi luar negeri. Nah, selanjutnya adalah inflasi berdasarkan pengaruhnya terhadap harga. Berdasarkan pengaruhnya terhadap harga ini dibagi menjadi 3 jenis ya anak-anak. Pertama, inflasi tertutup atau closed inflation. Kedua, inflasi terbuka atau open inflation. Yang ketiga adalah inflasi tak terkendali. Kita bahas satu-satu dulu ya anak-anak. Pertama, inflasi tertutup atau closed inflation ini terjadi karena adanya kenaikan harga berkaitan dengan barang-barang tertentu saja. Walaupun sifatnya umum ya se-Indonesia, namun hanya barang-barang tertentu saja yang mengalami kenaikan. Contohnya harga pangan saja yang naik gitu ya untuk inflasi tertutup ini. Ya, kemudian yang kedua adalah inflasi terbuka atau open inflation. Inflasi terbuka ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada semua barang secara umum. Misalnya, harga pangan naik, harga sandang naik, harga papan naik ya. Jadi semuanya mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir adalah inflasi tak terkendali. Inflasi tak terkendali ini merupakan inflasi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan harga itu terus-menerus berubah dan terus meningkat. Setiap hari, setiap jam, setiap saat itu mengalami kenaikan ya anak-anak. Misalnya seperti ini, pada pagi hari harga beras itu Rp8.000 per kilogramnya. Namun pada siang hari sudah berubah menjadi Rp9.000 per kilogramnya gitu ya anak-anak. Jadi
inflasi terkendali ini merupakan inflasi yang sangat tinggi. Ya, selanjutnya adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya ini dibagi menjadi dua jenis ya anak-anak. Pertama adalah demand pull inflation atau meningkatnya permintaan. Kedua, cost pull inflation atau meningkatnya biaya produksi. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Demand pull inflation ini merujuk pada kondisi di mana kelebihan permintaan yang tidak bisa diimbangi oleh penawaran. Maka harga ini akan cenderung naik ya anak-anak. Hal ini disebabkan karena adanya kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, sesuai dengan hukum ekonomi supply and demand, di mana jika permintaannya banyak tapi jumlah barangnya sedikit, maka harga akan cenderung naik. Namun sebaliknya, jika permintaannya sedikit tapi jumlah barangnya banyak, maka harganya akan cenderung turun. Seperti itu. Misalnya, kentang yang diminta oleh konsumen itu 100 kg, tapi yang ditawarkan oleh produsen hanya 20 kg. Maka produsen akan berusaha untuk menaikkan harganya karena produsen menginginkan untung yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah cost pull inflation atau meningkatnya biaya produksi. Meningkatnya biaya produksi ini disebabkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga bahan baku atau upah tenaga kerja. Jadi anak-anak, barang-barang yang kita pakai sehari-hari ini akan diproduksi oleh perusahaan atau home industry. Nah, perusahaan ini akan mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku, membeli mesin produksi, membiayai tenaga kerja, sampai membeli bahan bakar ya anak-anak. Nah, misalnya bensin yang naik. Mengapa Bu bensin yang naik? Iya, karena bensin ini mempunyai peran krusial dalam perputaran roda ekonomi ya anak-anak. Jadi bensin ini menjadi rantai penggerak distribusi di Indonesia. Misalnya, ada satu perusahaan roti ya, harga bahan baku roti seperti tepung, terigu, telur ini mengalami kenaikan karena biaya distribusinya naik akibat kenaikan harga BBM. Nah, pada akhirnya harga jual roti pun akan mengalami kenaikan ya anak-anak, seperti itu. Bagaimana anak-anak sudah paham ya dengan materi tentang pengertian, penyebab, serta jenis-jenis inflasi? Ibu harapkan kalian mampu memahaminya ya. Nah, akan Ibu simpulkan pada pertemuan kali ini tentang inflasi. Pengertian inflasi ya, inflasi ini merupakan suatu peristiwa naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang mengakibatkan nilai uang turun. Kemudian penyebab timbulnya inflasi ini ada 3 ya anak-anak. Pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Dan yang ketiga adalah tingginya jumlah uang beredar di masyarakat. Kemudian jenis-jenis inflasi ini terbagi menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu berdasarkan keparahannya, kedua berdasarkan sumbernya, ketiga berdasarkan pengaruhnya terhadap harga, dan yang keempat adalah berdasarkan penyebabnya. Jika ada materi yang kurang dimengerti, kalian boleh tanyakan langsung ya anak-anak di Zoom meeting setelah video pembelajaran ini berakhir. Dan untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu sudah siapkan tugas ya dalam LKPD. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung inflasi, dampak inflasi, serta bagaimana cara mengatasinya. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.